Di beberapa tempat mereka secara terbuka mengatakan, Mas, saya ini anak Abah, sekarang saya akan bantu. Jadi komunikasi langsung antara Mas Anies dengan Sekjen PDI Perjuangan. Ada deal tertentu nggak sih di belakang? Saya harus mengatakan apa adanya. Pak Jokowi yang 2 periode menjadi presiden, saya membantu beliau sepenuhnya. Sama sekali tidak akan mempengaruhi pandangan pribadi saya kepada beliau. Dan saya melihat terus terang untuk Jakarta saya tidak punya hambatan apa. Yang pertama, saya tidak pernah menjadi rivalnya Pak Prabowo. Saya memang dari dulu walaupun saya lebih lama tinggal di Bandung, saya memang Persija. Saudara, diakui atau tidak, Jakarta masih menjadi salah satu wilayah yang magnet politiknya itu menarik untuk kita soroti begitu ya. Terkait dengan hal itu, maka Pesta Demokrasi Pilkada di Jakarta juga menarik untuk kita bahas. Hari ini 19 November 2024, saudara, saya sudah bersama dengan salah satu calon gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta tahun 2024, yaitu Mas Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3. Mas Pram, apa kabar Mas Pram? Baik, terima kasih. Segar sekali habis olahraga kelihatan tadi pagi. Selalu segar, walaupun sudah beraktivitas sepanjang hari. Luar biasa. Jadi gini Mas Pram, sebelum kesini saya coba membaca berbagai hal, tapi salah satu hal yang mungkin saya tanyakan ke awal di sini adalah bagaimana melihat elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul di berbagai lembaga survei. Mulai menyalip gitu ya. Jadi saya memulai tanggal 28 Agustus tepatnya ketika pertama kali mendaftar. Dan pada waktu itu sebelumnya pasti kalau dicari elektabilitas saya nggak ada. Karena memang saya tidak pernah mau dan bersedia untuk muncul ke ruang publik. Tapi begitu saya mendaftar, konsekuensinya harus bekerja keras, harus memperkenalkan diri saya terutama. Orang kalau dengan Bang Dul pasti sudah kenal. Maka yang saya lakukan adalah begitu seringnya hampir setiap hari saya tampil di ruang publik. Tampil di ruang publik itu tentunya melalui media, mainstream, melalui medsos, baliho, kaos, dan sebagainya. Sehingga sekarang ini hampir 2,5 bulan relatif orang sudah mengenal. Dan yang paling utama dibandingkan dengan semua calon yang ada, saya adalah orang yang paling rajin turun ke bawah. Hampir setiap hari itu ada 10-12 titik setiap hari. Setiap hari 10-12 titik, itu Mas Pram sendiri? Saya sendiri, Bang Dul kurang lebih 7 titik lah. Tapi saya sendiri 10-12 titik. Kenapa harus sebanyak itu? Karena memang tadi ya, yang pertama kalau ke Bang Dul orang sudah kenal seperti yang saya katakan tadi. Kepada saya di awal-awal itu mungkin dari 10 orang 1 orang yang kenal. Dan 1 orang itu biasanya orang PDI lama. Karena ini sekjennya PDI dulu lah gitu. Tapi sekarang saya masuk di berbagai media termasuk media yang diminati oleh anak-anak termasuk Gen Z, milenial dan sebagainya. Sehingga karena latar belakang saya juga relatif belajar komunikasi dengan baik sehingga saya tidak ada persoalan dengan itu. Memang kalau selama 2 bulan lebih itu saya lihat menjaga betul supaya tidak ada slip of tongue itu terlihat di Mas Pram. Itu emang sengaja menjaga begitu Mas? Enggak, kalau itu sebenarnya lebih natural ya. Saya lebih apa adanya. Dari dulu mungkin karena saya pernah menjadi sekjen partai, pimpinan DPR, lama dengan Bu Mega, menjadi jubir beliau juga, sehingga terbiasa menghadapi publik. Saya dalam menghadapi media termasuk yang bicara apa adanya. Lugas apa adanya, terbuka, dan saya tidak pernah mau off the record. Kalau memang nggak mau, ya udah saya nggak jawab gitu. Oh gitu, oke, baik. Nah, salah satu hal juga yang baru dan juga bisa dibilang ini sedikit atau bisa mengubah begitu peta politik adalah dengan adanya dukungan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau dilihat survei yang sudah dirilis baik itu Litbang Kompas, LSI, SMRC, semua sekarang sudah menempatkan saya dan Bang Dul udah cross di atas. Nah, dengan faktor anak Abah yang waktu itu undecided voternya masih cukup tinggi, rata-rata hampir 22-23%, saya termasuk yang meyakini dan berharap, kan ada meyakini dan berharap. Saya meyakini bahwa faktor Mas Anies tentunya secara signifikan akan mempengaruhi undecided voter yang waktu itu sudah mereka kampanye dengan gercos dan sebagainya itu pasti akan berubah. Dan saya merasakan perubahan itu. Terutama dari mana saya merasakannya? Yang pertama adalah ketika saya keliling itu ada perubahan.
Yang dulu anak abah nggak muncul, sekarang muncul di grassroots lah begitu. Indikatornya apa sih anak abah itu? Nah mereka menyampaikan, memang harus diakui Mas Anies mempunyai loyalitas yang luar biasa oleh pendukungnya. Di beberapa tempat mereka secara terbuka mengatakan, Mas, saya ini anak abah, sekarang saya akan bantu Mas gitu. Oh, pada saat Mas Pram tadi keliling itu? Keliling ke bawah. Oke, baik. Tapi boleh nggak sih Mas diceritain gimana sih maksudnya kok bisa akhirnya seorang Pak Anies ini melabuhkan dukungannya ke Mas Pram, itu cerita di baliknya seperti apa? Ya mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, saya sebenarnya dengan siapa saja selalu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik. Termasuk dengan Mas Anies. Jadi kalau saya dengan Mas Anies ceritanya karena kami berdua ini sama-sama aktivis, memang saya secara usia lebih tua dibandingkan dengan Mas Anies, tetapi ketika Mas Anies menjadi ketua Senat Gajah Mada, disitulah saya kenal Mas Anies pertama kali. Waktu itu saya udah selesai kuliah, tetapi kan saya pernah menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB, sehingga ada hubungan secara tidak langsung. Nah, di sanalah saya mulai akrab dengan Mas Anies, termasuk ketika anak saya yang menjadi Bupati Kediri, Dito yang sekarang menjadi Bupati Kediri lahir, Mas Anies yang nungguin di rumah sakit bersama saya. Sehingga dengan itu saya tidak perlu menjelaskan apa-apa mengenai hubungan saya secara pribadi dengan Mas Anies. Tapi di balik itu ada proses lobbying tidak kan? Di mana kita tahu di awal Pilkada Jakarta ini Pak Anies bilang belum mau menentukan sikapnya begitu kan di Pilkada Jakarta. Di last minute baru beberapa waktu lalu menyatakan sikap. Jadi sikapnya Mas Anies yang kami ketahui adalah dia akan memutuskan setelah MK memutuskan tentang boleh nggak kota kosong itu. Ternyata kota kosong kan oleh MK diputuskan tidak ada. Sehingga dengan demikian harus suara itu harus tersalurkan. Maka disitulah kemudian komunikasi menjadi lebih intensif dan kemudian ketika saya bertemu dengan Mas Anies hari Jumat pagi yang lalu, keputusan diambil hari Sabtunya saya pergi ke markas besarnya Mas Anies yang relawan kawal TPS itu yang benar-benar salah satu kekuatan utamanya Mas Anies. Berarti pada saat Jumat pagi Mas Pram ke rumah Pak Anies itu belum ada kepastian atau baru tanda-tanda aja tuh? Dari ketika saya membentuk tim ses, banyak orang-orang yang dekat dengan Mas Anies, mereka melihat pemikiran saya dengan Anies Baswedan tidak terlalu banyak perbedaan. Misalnya sebagai contoh lah bagaimana mengelola persoalan Kampung Bayam, JIS, Tanah Merah, akuarium, cara penggusuran atau tidak dan sebagainya. Sehingga dengan demikian mungkin itu yang menjadi semangat untuk para pendukung Mas Anies merasa cara berpikir saya tidak berbeda dengan Mas Anies. Sehingga banyak pendukung daihatnya Mas Anies sebelum Mas Anies declare mereka sudah bergabung dengan kami. Termasuk beberapa jubir. Sebelum pada saat awal-awal sekali saya ingat ada pertemuan Mas Pram, Bang Dul dan Mas Anies di CFD itu. Itu sudah tahu belum bahwa belum, itu belum masih ya? Masih awal-awal itu ya? masih awal-awal dan kalau saya jujur pertemuan itu bukan hal yang disengaja. Itu pertemuan yang betul-betul terjadi secara ketidaksengajaan. Lalu siapa saja Mas Pram yang terlibat di balik kemudian ada dukungan dari Pak Anies ke Mas Pram? Ya lebih banyak sebenarnya komunikasi saya dengan Mas Anies. Ya tapi kan tentu ada mediator untuk itu. Dan yang mediasi nggak terlalu banyak, 1-2 orang aja. Satu dari Mas Anies, satu dari saya. Jadi hanya sebagai mediasi aja, tetapi proses komunikasinya full kami lakukan. Apa sih yang jadi pertimbangan dalam proses komunikasi itu? Ya pasti Mas Anies melihat bagaimana cara pandang saya terhadap program-program yang dimiliki oleh Mas Anies dan gubernur sebelumnya. Saya secara terbuka kan saya mengatakan bahwa saya akan melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang baik. Salah satunya Mas Anies. Saya akan selesaikan legasinya Mas Anies, terutama untuk JIS, Jakarta International Stadium. Sehingga dengan demikian itulah yang dilihat pasti dari Mas Anies dan para pendukungnya. Termasuk urusan bagaimana menyelesaikan urusan kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, lansia, disabilitas dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak membicarakan urusan itu dibandingkan hal-hal yang kemudian
membuat sesuatu yang kayaknya grande besar untuk Jakarta gitu. Berarti diskusi antara Mas Pram dan Pak Anies itu sifatnya lebih ke program menyamakan dan seterusnya? Ya, diantaranya itu program-program yang hampir sama, cara pandang yang sama, bahkan ketika Mas Anies merilis persiapan terhadap visi, misi, dan program dia, kemudian saya dan tim mencoba mensandingkan, hampir 90% lebih sama. Oke. Kemudian ketika sudah ada dukungan begitu ya dari Pak Anies untuk pasangan Mas Pram dan Bang Dul, report ke partai, aku pengen juga tahu Mas Pram, respons internal partai gimana ya? Bu Mega utamanya mungkin? Responnya sangat positif karena memang tidak ada barrier, tidak ada hambatan dengan Mas Anies. Bahkan sebelumnya sudah terjadi komunikasi langsung antara Mas Anies dengan Sekjen PDI Perjuangan dan Pak Ahmad Basarah. Tetapi pada waktu itu tidak membicarakan urusan saya, urusan Pilkada DKI, tapi urusan tataran yang lebih besar lah gitu ya. Sehingga ketika kemudian saya menyampaikan ke internal PDI Perjuangan sama sekali nggak ada hambatan, supportnya luar biasa. Bahkan yang selama ini dikhawatirkan antara Ahoker dengan anak abah bisa posisi, kemarin mereka sangat akrab termasuk ketika debat kan semuanya hadir dan semuanya enjoy. Apalagi debatnya penutupan yang saya lakukan, saya dengan Bang Dul, dianggap memberi warna baru bagi proses debat di Indonesia. Itu sengaja menghadirkan figur-figur anak abah dan Ahoker di kemarin debat itu? Banyak sekali yang minta ya. Baru kali ini debat yang kami lakukan, debat ketiga ini, hampir mungkin yang bisa ditampung hanya 10-15%. Yang minta banyak banget. Minta untuk kemudian diajak ke lokasi hadir, venue. Termasuk anak abah yang pengen ikut juga banyak banget, gak semuanya bisa kan gitu. Oke, baik. Ada juga pertanyaan ketika ada dukungan dari Pak Anies ke Mas Pram. Ada juga pertanyaan begini Mas, ada deal tertentu gak sih di belakang? Saya harus mengatakan apa adanya ya. Dealnya tidak pragmatis, tetapi lebih pada substansi. Mas Anies menginginkan bagaimana terhadap pandangan saya terhadap warga kota, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu. Kemudian hal yang berkaitan dengan hubungan dengan ulama, habaib dan sebagainya. Saya merasa nggak ada perbedaan, sehingga dengan demikian untuk klopnya itu gampang banget gitu. Jadi bukan yang kemudian sesuatu yang terlalu teknikal ataupun hal yang lebih pada substansi yang itu. Lebih ke program berarti ya? Program. Bukan lebih ke arah misal jabatan tertentu, proyek tertentu? Enggak. Misalnya ginilah, ada permintaan dari para ulama dan habaib untuk pengajian bersama setelah subuhan di rumah dinas. Dan tanpa Mas Anies atau siapapun minta, pasti akan saya lakukan. Karena memang dari dulu saya punya kedekatan dengan kelompok-kelompok ini. Walaupun dulu tidak pernah diekspos kan begitu. Karena kalau dulu kan dapur ya Mas Pram ya? Jadi memang selama ini saya menjadi pejabat 25 tahun. Dan selalu ngurusin dapur. Karena saya ngurusin dapur, saya tahu sebagai pengurus dapur utama itu ada waktunya di ruang publik, ada waktunya jaga dapur. Nah ketika 2 periode dengan Pak Jokowi, saya betul-betul menjadi penjaga dapur. Makanya hampir saya tidak pernah muncul untuk di ruang publik. Padahal dulu saya termasuk orang yang menjadi media darling, termasuk di TV kamu kan gitu ya. Dan sekarang jadi media darling juga Mas ya? Ya sekarang minimal kalau saya menyampaikan nggak ada orang yang kesel lah gitu. Oke, Mas Pram gini, Pak Anies sudah ke Mas Pram dan Bang Dul begitu ya. Anak abah ini kan berarti bisa berasal dari berbagai latar belakang. Nah, apakah Mas Pram itu bisa memastikan bahwa semua anak abah itu suaranya akan ke Mas Pram dan Bang Dul atau masih akan terpecah? Ya, yang pertama dalam pemilu gubernur kini tidak bisa siapapun memastikan itu. Tapi saya meyakini, karena saya begitu ini saya suruh survei juga. Ya. Kan survei sekarang gampang untuk dicek waktunya dan tidak kita publikasi. Sehingga saya bisa menemukan bahwa dukungan arus anak abah ke saya luar biasa. Menjamin 1 putaran nggak itu? Ya, semua calon
nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti pengen menang 1 putaran. Karena apa? Kalau 2 putaran kan costly, politiknya juga pasti bisa seperti ada tensi yang meningkat. Jadi saya akan mengejar mudah-mudahan saya bisa menang 1 putaran. Oh, oke. Juga dengan modal berbagai hal yang sudah dikantongi oleh Mas Pram dan Bang Dul. Tapi begini, setidaknya ada Pak Ahok, ada Pak Anies begitu ya di barisan Mas Pram dan Bang Dul. Keduanya adalah gubernur Jakarta yang tentu punya track record sendiri, punya rekam jejak kinerjanya sendiri-sendiri. Seandainya nanti Mas Pram terpilih menjadi gubernur Jakarta, ada rekam jejak 2 mantan gubernur ini akan menjadi beban tidak bagi Mas Pram? Sebenarnya ada 1 gubernur lagi, Bang Foke, yang secara terbuka juga sudah deklarasi buat saya. Jadi secara terbuka saya sekarang mendapatkan dukungan langsung dari Bang Foke, Mas Anies, Ahok. Nah, apakah kemudian ada dampak dan kemudian apa yang akan saya lakukan terhadap hal ini? Yang paling utama saya begini, seperti yang saya sampaikan di awal, saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah. Yang kedua, saya akan melanjutkan program-program yang baik dari para gubernur-gubernur yang sebelumnya. Oke. Jadi saya merasa menjadi lebih enjoy karena para gubernur yang dulu sudah berbuat untuk Jakarta akan membantu saya, dan kalau saya kemudian ini amanah saya, program-programnya pasti saya lanjutkan. Termasuk gubernur yang tidak mendukung saya pun pasti programnya saya lanjutkan. Selama program itu menguntungkan rakyat Jakarta? Menguntungkan rakyat Jakarta. Oke, baik. Kalau kita melihat, oke, sekarang sudah ada Ahoker, ada anak Abah begitu ya di barisan Mas Pram dan Bang Dul. Tapi kalau coba kita mengintip pasangan nomor 1 lah misalkan, RK Suswono. Tadi malam ada dukungan resmi yang dideklarasikan oleh Pak Joko Widodo untuk pasangan RK Suswono. Kemudian juga ada koalisi besarnya. Salah satu partainya adalah Gerindra yang kita juga tahu ketua umumnya adalah Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Mas Pram menanggapinya? Pertama, saya dalam berpolitik tidak pernah mau menegasi apapun. Bagi saya ini adalah demokrasi. Dalam demokrasi semua orang mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apapun itu. Termasuk Pak Jokowi yang 2 periode menjadi presiden, saya membantu beliau sepenuhnya. Sama sekali tidak akan mempengaruhi pandangan pribadi saya kepada beliau. Jadi saya tetap akan menjalankan apa yang saya yakini. Dalam Pilgub Jakarta ini saya lebih fokus untuk turun ke bawah, ke masyarakat, ke rakyat Jakarta, ke pemilih Jakarta, dan saya yakin mereka adalah pemilih yang sangat rasional. Berarti tidak khawatir dengan siapapun? Enggak, sama sekali enggak. Apalagi sekarang ini MK juga sudah memutuskan bahwa aparat penegak hukum atau siapapun itu nggak bisa lagi cawe-cawe seperti yang dikhawatirkan selama ini. Berarti fine aja dan tetap optimis dengan model Ya, yang Mas saya Pram punya, meyakini itu, dan saya melihat terus terang untuk Jakarta saya tidak punya hambatan apa-apa. Hambatan yang Anda maksud seperti dalam hal apa? Ya, gangguan dan sebagainya lah. Oh, oke. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini, 19 November. Baik. Tapi kalau saya boleh tahu juga setelah Mas Pram mendaftar berkampanye, pernah tidak sih ada komunikasi Mas Pram dengan Pak Jokowi misalkan? Oh iya, pasti dong. Masih komunikasi? Pasti, karena saya itu baru full mengundurkan diri tanggal 22 September. Dari 28 Agustus sampai 22 September saya masih bekerja seperti biasa. Setelah 22 September sampai sekarang? Ya masih ada komunikasi. Masih ada komunikasi. Ada spesifik soal pilkada, Mas? Ya pasti ada, tapi kan saya juga nggak mau menyampaikan ke publik lah, gitu. Tapi confirm ya bahwa sikap Pak Jokowi ternyata tetap ke... Ya karena apapun kan beliau memang bagian dari Kim sekarang ini. Sehingga dengan demikian menurut saya wajar-wajar aja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga secara jujur saya katakan saya nggak terganggu sama sekali. Pasti kamu pengen aku terganggu, nggak terganggu sama sekali. Oke. Aman-aman. Jadi lempeng-lempeng aja, Mas ya? Dan bahkan untuk hal yang katakanlah di ruang publik sekarang sedang ada hal yang negatif dari calon gubernur atau wakil gubernur pasangan di luar saya dan Bang Dul, saya termasuk yang meminta kepada jubir-jubir saya tidak bicara itu sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Why? Karena politik saya yang gembira. Saya merasa bahwa Jakarta sekarang, rakyat masyarakat Jakarta sudah tahu memilih juga dengan riang gembira. Kenapa kemudian
elektabilitas saya naik cukup tinggi karena saya nggak pernah mau untuk menegasi siapapun. Ada yang coba menego Mas Pram? Pak, nggak bisa nih. Boleh nggak kita mainkan dikit? Ada juga nggak yang mencoba melobi itu? Ya kan keputusannya di saya. Saya nggak pernah mau. Karena saya nggak mau, tim saya juga, lihatlah, jubir-jubir saya, tim saya, semua berkampanye dengan riang gembira. Termasuk Cak Lontong. Kenapa saya pilih menjadi ketua tim pemenangan? Karena itu. Pengen riang gembira aja. Oke, baik. Itu tadi soal Pak Jokowi. Soal Pak Prabowo, 15 Oktober siang, Anda datang ke Kertanegara 4. Semuanya pada bertanya-tanya, termasuk saya, Mas. Itu ketika bertemu di dalam, ngobrolin spesifik soal pilkada nggak, Mas? Iya, saya ngobrol banyak. Saya sebenarnya bertemu dengan beliau dibandingin yang lain pasti saya lebih sering. Hanya memang selama ini saya melakukan secara tertutup. Kalau diperhatikan termasuk ketika saya datang ke Kertanegara, saya awalnya memang meminta pertemuan itu full tertutup. Tetapi begitu sampai mobil saya dicegat, saya mau nggak mau kan harus turun. Iya. Saya makanya ketika turun kayak orang terkaget-kaget dikejar-kejar begitu banyak wartawan, saya nggak mengeluarkan statement satu patah kata pun. Termasuk ketika saya pulang masuk mobil, saya nggak membuka jendela sama sekali. Dan itu bukan tabiat saya. Saya selama ini dengan teman-teman media berkomunikasi sangat baik. Karena saya memang menjaga hal yang tertutup ya tetap aja tertutup. Seperti kamu tanya sama saya tetap bilang bahwa itu tertutup kan gitu. Termasuk substansinya apapun, Tertutup. tapi spill iya apa enggak pilkada Jakarta, Itu Mas? tertutup. Nggak berhasil saya menggoyang Mas Pram ini. Tapi oke, substansi tidak boleh dibahas. Pembawaannya, suasananya, vibes-nya? Kan kalau lihat saya ketika pulang di mobil, walaupun saya nggak membuka kaca kan saya riang gembira aja. Sampai sekarang juga ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya gini, Mas. Jika Anda terpilih sebagai gubernur Jakarta, siapkah Anda bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dulu merupakan pada saat Pilpres rival partai Anda? Yang pertama, saya tidak pernah menjadi rivalnya Pak Prabowo. Saya selama ini berkomunikasi baik dengan beliau. Dan yang namanya gubernur itu harus taat azas kepada pemerintah pusat. Di dalam undang-undang boleh dibuka, ada 152 kata yang mengatakan bahwa gubernur atau pemimpin daerah, wali kota dan sebagainya harus mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat yang di atasnya. Cek aja. Maka dengan demikian saya pastikan saya akan bekerja sama dengan baik. Dulu Jakarta belum ada program untuk sarapan pagi gratis. Karena saya lihat beliau membuat program makan siang bergizi gratis karena APBD-nya Jakarta bisa dan mampu, maka saya siapkan kalau saya jadi gubernur ya, sarapan pagi gratis. Semua sekolah itu? Semua sekolah, negeri dan swasta. Tingkatan? SD, SMP? Iya, semuanya sama dengan pemerintah pusat. Dan anggarannya ada. APBD Jakarta itu 2025 91 triliun. Silvanya 5 sampai 6 triliun. Kita ambil sedikit dari Silva aja udah tercover untuk itu. Oke. Saya tertarik untuk membahas program, tapi saya hold dulu nanti saya akan bahas karena saya masih ingin tanya-tanya sedikit soal politik. Oh, nggak apa-apa Mas ya? Nggak ada timer kelihatannya di bawah ya. Jadi Mas Pram, oke, siap bekerja sama dengan pemerintah pusat nih, Mas Pram. Tetapi soal satu hal nih, pemerintah pusat mau bangun giant sea wall. Mas Pram punya prinsip, punya program, kemarin juga pada saat debat terakhir juga diungkapkan giant mangrove wall. Ini kan sudah beda Mas Pram. Enggak beda. Giant sea wall sama giant mangrove wall yang membedakan adalah di giant sea wall yang bagian pemerintah Jakarta, saya akan tanamin mangrove. Itu aja yang membedakan. Kenapa ditanamin mangrove? Pengalaman di Bali membuat kemudian abrasinya menurun drastis. Termasuk di Jakarta itu sebagai contoh ada Pulau Pari. Pulau Pari ini mengalami penurunan di antara pulau-pulau yang ada yang paling tinggi. Kemudian ditanaminlah mangrove. Sekarang penurunannya bisa ditahan, terbentuklah sedimentasi. Dan itulah pengalaman. Jadi gini,
mangrove bukan sesuatu yang baru. Mangrove itu bagi Indonesia sebenarnya karunia. Betul. Cuma tidak dimanfaatkan secara baik. Kalau saya sekarang ini kan untuk Giant Seawall ada kurang lebih 11,1 kilometer yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta. Saya akan selesaikan, kalau saya jadi gubernur ya, saya akan selesaikan dalam 3 tahun dan disitulah kemudian kita tanamin mangrove. Maka saya akan mengatakan ini bukan sekedar Giant Seawall, tetap aja Giant Seawall sebenarnya, tetapi ada mangrove-nya. Sehingga saya mengatakan bagian Jakarta menjadi Giant Mangrove Wall. Oke, berarti Pemprov Jakarta sekali lagi kalau Mas Pram yang terpilih. Saya akan ikuti. Dan itu PSN, ketika PSN saya nyiapin. Oh iya, lagi-lagi dapur lagi. Ketika PSN saya nyiapin. Oke, jadi Pemprov Jakarta kalau Mas Pram terpilih lebih di Giant Mangrove Wall-nya, kalau di sisi lain kalau Giant Sea Wall-nya di pemerintah pusat tetap ingin dibangun, go on. Enggak, gini, sebenarnya enggak ada perbedaan prinsip. Ini tetap aja yang namanya wall itu dibuat. Ada bagian Jakarta yang kita tambahin dengan mangrove. Makanya saya menyebut Giant Mangrove Wall. Sebenarnya ini tetap aja Giant Sea Wall. Konsepnya sama. Sama. Spiritnya juga sama. Oke, Mas Pram di Jakarta itu, secara nasional dulu, masyarakat penggemar sepak bola itu banyak Mas Pram. Kalau dikorelasikan di Jakarta, ada di situ Persija, ada di situ Jackmania. Gimana Mas Pram soal dua hal ini? Jadi kalau mau dilihat, tolong dibuka juga jejak digital saya. Di tahun 2011 ketika final El Clasico, Persib Bandung lawan Persija, sejak dulu saya memang Persija. Kalau saya sekarang tiba-tiba menjadi Persija, pasti karena saya maju sebagai calon gubernur. Jadi saya memang dari dulu, walaupun saya lebih lama tinggal di Bandung, saya memang Persija. Jadi pilihan sepak bola saya untuk di Indonesia itu Persija sama Persik Kediri. Karena Persik Kediri, anak saya sekarang yang mengelola Persik itu. Nah, pertanyaannya, apakah saya berkomunikasi dengan teman-teman Persija maupun Jackmania? Kalau saya bilang enggak, pasti saya bohong. Saya berkomunikasi. Tapi sekali lagi, dalam komunikasi yang saya lakukan, saya selalu berkeinginan bahwa politik yang gembira itu menjadi yang utama. Sehingga dengan demikian yang saya sampaikan ke dalam publik adalah membangun image atau membangun cara pandang saya terhadap Persija. Dan saya mengatakan, saya akan membuat Jakarta lebih Persija. Karena apa? Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ini kan bukan lagi sebagai ibu kota negara. Maka ikonnya adalah Betawi dan ininya adalah Persija. Sehingga dengan demikian, kalau saya jadi gubernur, orang-orang yang menjadi ikon di publik, misalnya lah untuk pariwisata dan sebagainya, saya akan buat orang Betawi, pemain bola Persija, itu akan menjadi sesuatu yang wow. Dari mana pengalaman ini? Negara-negara maju pasti melakukan itu. Seperti di PSG, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen. Ikon kotanya pemain bola dan yang klub di setempat gitu. Oke, baik. Itu kalau soal ikon ya, Mas Pram. Tapi kalau lebih ke klubnya ngurusin ya pemainnya dan seterusnya, pembiayaan dan seterusnya, juga akan ada komitmen ke situ nggak Mas? Oh iya dong. Gini, Persija itu tidak akan menjadi lebih maju kalau kemudian pemerintah daerahnya tidak terlibat. Karena industri bola sekarang kan bukan industri yang bola yang dulu kan gitu. Sekarang sudah berubah, keterlibatan banyak stakeholder itu ada. Dan saya akan menjamin, memastikan bahwa, karena saya memang gila bola. Saya memang gila bola. Saya akan terlibat untuk itu. Bukan karena ini masa kampanye aja? Bukan. Bahkan ketika tahun 2001 Persija juara, saya yang membantu Bu Mega untuk mengalungkan piala medali. Dan saya yang memberikan waktu itu. Nah itu kan jejak digital ada. Gitu. Kalau Jackmania sendiri gimana Mas? Ya saya berkomunikasi sangat baik. Dulu maskotnya Jackmania itu namanya Gugun. Saya kenal lama dan dulu memang saya termasuk yang pengen menarik dia masuk ke PDI ya. Walaupun akhirnya Mas Gugun ini kan sakit. Dan saya berkomunikasi sangat baik dengan Jackmania. Kebetulan pemimpin Jackmania sekarang adalah teman anak saya. Oh oke. Komunikasi sudah sejauh mana? Oh ya pastilah berkomunikasi. Tertutup lagi nih? Dan nggak perlu ngapain. Saya nggak mau
sepak bola menjadi bagian politik. Oh, jangan politisasi sepak bola. Tapi kalau senang sepak bola, iya Oh Mas iya, Pram. iya. Termasuk kemarin saya ke stadium di mana Persija dilahirkan, yang di Petojo. Saya pengen banget merenovasi stadion itu kalau saya jadi. Jadi bukan karena Jackmania atau Persijanya, tetapi sejarah tentang sepak bola di Jakarta itu juga perlu dirawat. Gitu. Karena bagaimanapun itu juga part of kebudayaan yang Iya, ada iya. di Jakarta. Oke, itu tadi soal politik-politik praktisnya. Saudara, kita sudah kupas dari Mas Pram begitu, meskipun endingnya saya tidak berhasil membuka beberapa hal karena sifatnya tertutup. Oke, kita hormati itu. Sekarang Mas Pram, kita mau ngomong soal program. Biasanya kalau orang terpilih, entah itu sebagai wali kota, bupati, gubernur, kalau konteksnya Mas Pram adalah sebagai gubernur Jakarta nanti jika terpilih, 100 hari kerja ini yang biasanya paling dilihat, nih mau ngapain nih di awal-awal, arahnya mau kemana? Jadi saya sudah keliling lebih dari 250 titik. Dan di setiap titik saya pasti ada janji. Dan janji saya sebenarnya berulang-ulang. Karena persoalan di bawah itu selalu kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Jadi 100 hari itu saya akan keliling kembali ke daerah-daerah yang saya datengin. Apa yang bisa saya selesaikan akan saya selesaikan. Karena bagi saya, karena saya tidak punya beban untuk maju sebagai calon gubernur, sehingga saya tidak perlu menawarkan sesuatu yang di langit. Saya menawarkan sesuatu yang benar-benar yang ada di bumi ini. Dan saya juga nggak mau digugat, ditanyakan, nanti ditagih ketika di atas. Lebih baik ditagih di bawah. Jadi 100 hari saya akan kelilingi lagi. 250 titik itu. 250 titik. Termasuk apa yang kemudian waktu itu saya ingin selesaikan. Contoh yang paling konkret yang sekarang dihadapi dari semua titik yang ada adalah masalah KJP, Kartu Jakarta Pintar. Banyak orang yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Begitu nggak dapat ngurusnya hanya di satu tempat, yaitu namanya Rawa Bunga. Begitu di Rawa Bunga di pingpong kanan kiri nggak dapat lagi, pulang frustasi. Makanya apa yang saya lakukan? Semuanya harus selesai di 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Maka dengan demikian ini akan membuat perubahan yang signifikan karena datanya dimiliki oleh semua warga yang ada di kecamatan itu, yang berhak mendapatkan memang berhak, yang enggak gitu. Oke, kenapa sih Mas Pram yang paling dari hasil menyerap aspirasi ini ya, kenapa kartu Jakarta Pintar itu kemudian bermasalah, tiba-tiba ada yang tidak terdaftar dan seterusnya? Ya, problem paling utama ada dua. Yang satu, pendataannya buruk. Yang kedua, orang yang tidak berhak tapi dekat dengan yang membagi yang akhirnya mendapatkan. Bahkan saya mendapatkan ada orang yang tinggal di Bogor, full di Bogor, masih mendapatkan itu. Sehingga artinya tergantung banget sama yang membagi. Dan sistem inilah yang harus dirubah. Karena kalau di rakyat paling bawah yang begini ini yang yang udah hidup mati mereka. Kalau Mas Pram terpilih jadi gubernur, orang-orang yang seperti ini membagikan padahal bukan haknya tapi karena dekat sama dia, bakal diapain Mas orang-orang yang seperti ini? Ya saya, karena ini tidak terjadi dalam pemerintahan saya kalau saya jadi gubernur, maka yang paling utama datanya kita ganti. Dan transparansi diciptakan, semuanya harus transparan terbuka. Kenapa itu saya lakukan? Sekali lagi, problem Jakarta bukan tentang SCBD, Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Menteng atau di tempat saya tinggal. Problem utamanya adalah disparitas, perbedaan kaya miskin yang begitu menyolong. Dan saya yang selama ini tidak pernah mengetahui, akhirnya saya mengetahui peristiwa di Tanah Tinggi, di Tambora, Taman Sari, Pinangsia, saya lihat sendiri. Jadi intinya kenapa disparitas bisa terjadi Mas? Ya karena ada kelompok yang memang sangat kaya raya, ada kelompok yang memang secara ekonomi terpinggirkan. Dan itu menjadi hal yang kemudian menggugah saya untuk melakukan perbaikan. Dengan durasi 5 tahun jika Anda dipercaya masyarakat Jakarta, cukup untuk menghilangkan itu? Untuk merubah itu sebenarnya anggarannya ada. Termasuk ketika saya mengusulkan makan pagi gratis, sarapan gratis, anggarannya ada. Dan anggarannya ini cukup besar gitu. Dan yang paling penting adalah transparansi. Bagi saya itu menjadi kata kuncinya, dan saya ingin mengatakan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, dengan keluarga saya. Anak cuma 2, cucu 2. Udahlah, saya hanya ingin membaktikan kalau perlu cuma 1 periode aja. Karena kemarin ketika maju sebagai gubernur pun kan saya menolak. Karena saya merasa 25 tahun menjadi
pejabat publik sudah cukup. Ini baru loh. Jadi belum tahu menang atau enggak, tapi kalaupun menang berharapnya 1 periode. 1 periode. Dan sudah saya sampaikan di mana-mana. Kalau ditugasi lagi gimana Mas Bram? Ya pokoknya saya konsentrasi untuk memenangkan yang sekarang. Iya. Oke, baik. Ini sebenarnya di debat terakhir kemarin sudah tersampaikan sih oleh Mas Bram, tapi saya ingin diulas lagi supaya lebih lebih dapat lagi di masyarakat soal beberapa permasalahan. Oke, disparitas tadi yang utama. Tadi Mas Bram sudah sampaikan. Soal macet, Mas. Soal polusi, Mas. Soal banjir, Mas. Jadi 3 hal utama tadi memang nggak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah Jakarta. Harus ada kerjasama, kolaborasi, bersinergi dengan pemerintah pusat. Contohnya banjir. Banjir ini ada 3. 1, banjir kiriman. 2, banjir karena genangan. Banjir lokal. Yang ketiga, banjir karena banjir rob. Oke. Yang menjadi problem di Jakarta yang paling utama itu adalah banjir genangan. Atau banjir lokal. Nah, kalau banjir kiriman kan kita sudah bangun 2 waduk di atas, Ya. Ciawi dan Sukamai. Makanya kenapa untuk mengatasi banjir nggak bisa oleh Jakarta sendiri. Harus ada kerjasama dan untuk itu di era Pak Jokowi ada yang disebut dengan aglomerasi kawasan ini. Termasuk tadi untuk urusan transportasi macet. Nggak bisa lagi hanya Transjakarta, udahlah pasti nggak bisa. Harus Trans Jabodetabek. Dan yang paling utama membuat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari Saben area, Bogor, Depok, Bekasi dan sebagainya, harus mulai berkurang secara signifikan. Maka untuk itu saya menggratiskan 15 golongan yang gratis untuk itu. Di antaranya TNI, Polri, ASN, disabilitas, wartawan mungkin dengan penghasilan tertentu dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya yakin kalau itu dilakukan akan mengurangi banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Jumlahnya sudah cukup belum, Mas? Karena Kendaraan kemacetan di Jakarta itu hampir 81 triliun setiap tahunnya. Dan subsidi untuk transportasi lebih kecil daripada angka itu. umumnya. Oke, ketersediaan transportasi umumnya? Udah 84%, termanfaatkan hanya 26%. Jadi cukup. Oh, oke. Yang paling penting Jaklingko-nya ditambah. Sehingga orang akan gampang untuk menggunakan akses, misalnya saya tinggal di Bekasi, di Jati Bening, saya ke Jaklingko atau apapun yang kita sebut dengan ride and park dekat gitu. Oh, feedernya berarti yang jemputin dari pinggiran-pinggiran itu ya. Iya. Mas, satu lagi Mas, soal di Jakarta tempat tinggal generasi Z. Gimana? Kira-kira Gen Z itu bisa punya rumah nggak ya, Mas? Jadi housing di Jakarta atau rumah tempat tinggal udah nggak bisa lagi yang rumah tapak, terlalu mahal. Jadi harus ada yang namanya mixed use untuk naik ke atas. Kalau saya jadi gubernur, saya akan memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, BUMD untuk kita bangun. Karena dengan demikian akan jauh lebih murah. Karena persoalan di Jakarta yang paling utama itu pembebasan lahan. DP 0%-nya Mas Anies itu terhambat karena pembebasan lahan. Pak Ahok kan waktu itu juga mau membuat rusun. Hanya satu yang selesai dengan baik. Ya ada yang lain. Tapi yang dikelola oleh pemerintah Jakarta kan di Pasar Jumat. Dan kenapa itu terjadi? Kalau di pasar kan harus memindahkan para pedagang. Sehingga dengan demikian akan lebih murah kalau yang digunakan adalah sekolah-sekolah yang ada, kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas. Itu jauh lebih murah selama mereka luasnya mencukupi. Berapa luas yang dibutuhkan? 5-8 ribu. Dan itu bisa, akan jauh lebih murah. Karena apa? Pertama tidak ada pembebasan lahan. Yang kedua kerjasama dengan pengembangnya juga lebih pasti. Karena pengembang paling takut kalau dengan aparat penegak hukum karena udah nggak ada masalah dengan lahan. Yang ketiga adalah harganya pasti lebih murah. Dan ada jaminan bagi pemerintah Jakarta maupun pengembang untuk mengembangkan itu. Nanti tempat tinggal itu sewa sifatnya atau beli, Mas? Tergantung. Kerjasamanya bisa sewa, bisa membeli. Tergantung tempatnya. Sama seperti yang sekarang diatur yang ada. Oke. Mas Bram terakhir, yang saya penasaran yang dipakai Mas Bram putih sejak awal itu apa sih Mas maknanya Mas? Kenapa kok sampai dialog pun juga dipakai gitu loh? Jadi yang pertama ini namanya cukin. Ini adalah tradisi adat Betawi. Saya merasa awal-awal ketika memakai cukin itu saya bertanya juga dengan diri saya sendiri. Karena ini identitas tentang kebetawian. Dan ketika saya sudah berjalan, saya merasa nggak pede kalau nggak ada cukinnya.
Oh gitu? Iya, jadi saya kalau pakai begini dalam kondisi apapun lebih pede. Jadi ini menambah percaya diri saya. Istri bantu pilih kelihatannya warna-warnanya. Oh iya, warnanya. Saya ngelihat beberapa kali di reelnya Mas Pram itu dibawain warna ini sama istri. Ini pun istri saya yang milihin. Oke, Mas Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berdiskusi. Kita tentu nantikan tanggal 27 November, apapun hasilnya tentu itu adalah pilihan rakyat ya Pak Mas ya. Dan itulah yang terbaik semoga untuk warga Jakarta, untuk wilayah Jakarta ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Makasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saudara, itu tadi wawancara bersama dengan Mas Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, terkait dengan tata kelola, terkait dengan politika sudah kita bahas di sini. Sekarang giliran Anda untuk menentukan pilihan di tanggal 27 November 2024. Siapa yang akan jadi pilihan Anda? Sampai jumpa.